Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nur Hartanto menjadi salah satu akademisi yang mengaku diminta seseorang membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Benarkah permintaan testimoni ini muncul sebagai bentuk intimidasi dan operasi senyap di tengah gelombang kritik sivitas akademika dari sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nur Hartanto. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Mbak Eva, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam saya juga untuk Pak Nur. Pak Nur, sebelum kita mulai, kita simak dulu pernyataan Rektor Unika Sugio Pranoto yang diminta membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo berikut ini. Menghormati teman-teman rektor lain dengan pilihannya, beberapa rektor baik negeri maupun swasta memenuhi permintaan untuk membuat video yang berisi pernyataan itu. Saya menghormati itu karena itu sebuah pilihan. Namun kita juga tentu harus saling menghormati karena kami juga sudah mengambil sebuah sikap. Nah, saling menghormati itu bagi saya hakikat dari demokrasi. Saya tidak berani mengatakan yang membuat video itu lalu seperti ini, kami seperti enggak. Jadi saya menghormati itu. Lalu kelima, terakhir terkait dengan orang yang menghubungi saya, yang meminta saya membuat pernyataan, sampai tadi jam 11 masih WA dengan saya katakan, Mas, saya menghormati jenengan menjalankan tugas, saya tahu betul itu. Tetapi tolong saya juga dihormati karena saya juga punya pilihan untuk mengambil sikap. Kira-kira gitu. Terakhir kata-kata saya tadi, Gusti berkaitan dengan satu keluarga dan saya. Iya, Pak Nur, betulkah Anda juga mendapatkan pesan serupa? Ya, jadi begini, Pak Ferdinand Rektor Unika Sugio Pranoto itu adalah sahabat kami, yang mana kami semua tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Ya. Ketika hari Sabtu tanggal 3 Februari yang lalu, kami kebetulan rektor-rektor Aptik berkumpul di Surabaya. Beliau cerita bahwa mendapat WA atau apa sejenisnya yang mengaku dari aparat kepolisian. Intinya untuk membuat testimoni ya tentang kinerja pemerintah yang sekarang. Nah, itu kok nyambung gayut dengan yang saya alami sejauh sebelumnya juga, beberapa hari sebelumnya kami dapat WA, bahkan tidak jelas identitasnya, bahkan ada yang kayak mengaku ini kayak mengaku dari stasiun televisi. Bagi saya ini aneh, ini ada apa? Kemudian saya omong-omong dengan Pak Ferdinand, ya, dan kemudian ternyata ini dipandang sebagai hal yang sudah tidak benar. Dan dalam pertemuan para rektor dan ketua sekolah tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik tersebut, kami semua kemudian sepakat ini Aptik harus menyuarakan tentang keresahan situasi politik dan negara Indonesia menjelang pemilu 2024. Ya. Dan tentu saja seruan kami ini adalah tidak untuk memihak salah satu paslon. Kami betul-betul menyuarakan keprihatinan kami ini didasarkan hati nurani kami. Semuanya yang resah. Kok kayak begini? Kita menjumpai aparat negara sudah tidak netral, ya. Kemudian terjadi penyalahgunaan, ya, dan kemudian juga rakyat ada yang terintimidasi. Ini tentu bertentangan dengan semangat pelaksanaan pemilu pada umumnya yang sudah menjadi agenda rutin bangsa Indonesia setiap 5 tahun sekali, agar rakyat Indonesia itu bebas menggunakan hak pilihnya,
bebas menyuarakan hati nuraninya dengan Baik. memilih orang-orang atau calon pemimpin yang dianggap sesuai dengan kriteria yang dimaui. Iya, Itu Pak Nur. juga yang disuarakan oleh hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Ini berawal dari keresahan situasi dan kondisi bangsa kita menjelang pemilu 2024. Dan tentu Baik. saja kalangan perguruan tinggi mendasarkan hal ini setelah melihat Baik, fakta Pak dan Nur. realita yang ada di tengah masyarakat. Jadi Iya, tidak Pak Nur. mengada-ada. Terkait dengan keresahan Tidak yang sudah untuk disampaikan. disengaja. Baik. Ya. Terkait dengan keresahan tersebut yang sudah disampaikan, kemudian ada pesan juga meminta rektor membuat testimoni terkait dengan kinerja Joko Widodo. Apakah artinya ini ada kaitannya? Apakah Anda merasa ini sebuah tekanan untuk membungkam gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo? Iya. Apa yang dilakukan melalui WhatsApp, bahkan ada di beberapa daerah katanya didatangi aparat, menurut saya ini sudah sangat-sangat tidak etis. Karena apa? Dunia pendidikan tinggi selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Nggak mungkin lah perguruan tinggi mengada-ada. Justru ini adalah puncak dari keresahan masyarakat akademis di Indonesia yang kemudian menyuarakan hati nuraninya. Dan ini terus terang ya, saya juga termasuk yang mengapresiasi rekan-rekan yang berani menolak keinginan untuk membuat testimoni. Untuk apa? Dunia pendidikan tinggi pasti juga akan memuji kinerja pemerintahan yang baik dan akan mengkritik dan memberikan saran-saran pada kinerja yang tidak benar gitu ya. Untuk apa? Dilakukan tindakan-tindakan ya melalui berbagai media supaya kemudian rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi entah membuat rekaman video, entah dengan membaca statement yang memuji kinerja pemerintahan. Kalau kinerja pemerintahan baik, pasti dunia pendidikan tinggi juga diam, tidak mengkritisi ya, dalam artian sejauh semua dalam koridor hukum, sejauh semuanya koridor untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat ya. Tapi nyatanya di sini kita menjumpai menjelang pemilihan umum 2024 terjadi tindakan-tindakan yang boleh dikatakan melanggar etika hidup berbangsa dan bernegara. Wajar dong kalau perguruan tinggi kemudian menyuarakan kebenaran yang diyakini oleh kalangan perguruan tinggi. Baik, baik. Artinya wajar ada keresahan, ada yang disuarakan, tapi mohon untuk jangan ada pembungkaman ya. Pak Nur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.